Jangan jual-jual nama pengacara loh. Cuma dibilang, mana bukti transfernya? Kok tanya kita? Di print out aja buku tabungan. Kok Kita tunjukkan pertunjukan yang indah buat masyarakat. Biar jelas. Jadi ketika lagi live, sih baru pulang dari luar kota, saya lagi live, saya kaget kok nama gue dimasuk-masuk gitu. tapi udah dikembalikan belum? Katanya pro bono. Katanya Prabowo, malu dia begitu saya tanya detil, dikira saya nggak ngerti tentang begituan kan. Malam ini aja kita masih kerja untuk MKC. Malam ini saja tim siluman kita masih kerja buat Pak KC. Sebenarnya kita ini kan sebenarnya tidak kenal dengan lawyer. Kan ada orang yang menghubungkan. Kemudian terus ribut ini dengan 400 juta. Sampai disebut, mana bukti transfernya? Lo kalau mau bukti transfer ya print aja dari bukunya Pak Saipudin kan. Ngapain harus heboh di link Zoom-nya Pak Paul? Tapi kemudian kan kita hadapi, kita bilang ayo Pak Paul kita komunikasi. Kemudian kita komunikasi 3 arah dengan Pak Kamarudin. Wah, di situ meledak ada 1 miliar segala dari Amerika. Wah, Kamarudin yang bilang ya, Pak Putih ya, bukan saya loh. Kamarudin yang pamer-pamer, ini katanya ada kumpulan dana 1 miliar. Saya nggak terima sama sekali, dia bilang begitu. Kita nggak tahu. Sampai dia bilang, jangan jual-jual nama pengacara loh. Nggak jual pengacara, Pak. Bapak belum bergabung. Donasi ini sudah dilayangkan. Tapi kita stop karena tidak ada mau open. Cuma dibilang, mana bukti transfernya? Kok tanya kita? Di print out aja buku tabungan. Kok susah-susah amat sih? Gitu aja lah dulu Pak. Udah kita cerita yang lebih hot aja Pak ini. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita kan lagi memang kita kan gini, masyarakat kan kupingnya ingin dipuaskan, ya kan? Kita kasih puas kupingnya masyarakat. Kita tunjukkan pertunjukan yang indah buat masyarakat bahwa kita orang Kristen tidak pernah saling menyerang. Sudah 4.100 Pak. Udah jadi 4.100 sudah 4,7 ini Pak yang nonton Pak. Jadi saya tambahin dong biar jelas. Jadi ketika lagi live, sih baru pulang dari luar kota, saya lagi live, saya kaget kok nama gue dimasuk-masuk gitu. Padahal saya punya inisiatif untuk menjembatanin begitu. Dan waktu itu juga tentang ada harus transparan atau gimana, betul kan? Kemarin juga berada Febri juga berkata kalau mau tahu silakan telepon saya, itu benar. Dan itu saya pernah mengatakan kepada Ibu Sarah Ayu Ibrahim gitu, karena masalahnya pihak keluarga berkeberatan. Terus saya bilang, oke, nanti saya coba menjembatanin bagaimana kalau jika rekening tersebut dibuka hanya untuk para donatur, gitu. Karena pihak keluarga berkeberatan. Saya coba jembatanin, gitu. Apakah ini boleh saya sampaikan? Tapi belum ada jawaban dari Bunda Sarah Ayu, begitu. Saya hanya sebagai jembatan, begitu juga kemarin ketika Brother Martin menanyakan tentang apakah benar ada dana 400 juta di rekening. Soalnya para ini bertanya kepada ini, saya coba menjembatanin Pestopol, terus ada yang dana 1 miliar, saya coba jembatanin dengan Pak Tony Bastaman begitu. Jadi saya menjembatanin lah. Kok ada perkataan Amin jangan gitu-gitu amat loh. Kok malah gue dibawa-bawa ini. Langsung pada saat itu juga saya WA kepada Ibu Sarah Ayu Ibrahim, kepada Bunda gitu. Nggak benar itu begitu. Dan juga dana yang di Amerika Lindsay itu ada $100 dan sudah di stop belum dibuka kembali gitu. Saya pada saat itu juga saya langsung WA Bro Martin, saya WA Ibu Sarah Ayu Ibrahim, saya WA pendeta STU, yang begitu juga dengan Pak Joshua Tewu tentang dana tersebut yang ada $100 begitu.
Nah, ada kesalahpahaman di sana yang peristiwa yang terjadinya adalah tersebut. Jadi bukannya Pastor Paul yang menanyakan atau mencurigai Abi, no. Malah Martin yang mencurigai, kemana duitnya 400 juta. Iya. Tahu nggak kenapa? Disitulah saya bilang ini pengacara ini serigala, hati-hati. Habis sekali lagi dibabat habis sama orang yang baru dia kenal. Nah, saya bilang kasihan banget ini Abi. Nggak kapok-kapok itu orang. Pak Paul, kan sama juga waktu kita ngomong bertiga itu dia bilang Kamarudin. Iya. Sebelumnya dia bilang nggak pernah dapat, begitu Bapak kejar dapat 10, 1,5. Iya, dapat 20 berapa juta gitu ya. Tadinya ngomongnya nggak pernah dapat sama sekali ya. Bapak kejar kan dapat. Tahu-tahu dia bilang besok saya transfer, saya kembalikan. Sekarang tanya aja sama udah dikembalikan Abi, belum? Tapi udah dikembalikan belum? Katanya pro bono. Katanya pro bono. Malu dia begitu saya tanya detail, dikira saya nggak ngerti tentang begituan kan? Saya ngerti, saya tanya. Makanya saya bilang saya nggak pernah percaya pengacara pro bono begituan. Nah, lihat ya di layar Anda ya supaya jelas nih ya. Ini saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Ini nomor yang secret itu ya. Oke, Shalom, ini Wah sudah aktif ya. Oke, siap Abi, sudah relay konversinya. Saya sudah izin kan untuk relay konversinya. Dia yang minta, makanya saya relay. Makanya saya heran tiba-tiba di-strike karena dulu dia minta kan untuk diviralkan kan. Abi, itu statement dari si Febri sangat arogan. Di konversi yang pertama kan saya bilang tolong semua satu pintu. Saya tuh nggak suka tuh omongan begitu tuh. Ya. Dan saya bilang itu sangat arogan. Jangan upload berita tentang MKC tanpa izin keluarga. Ini bahaya nih. Saya sudah cium ini bau tidak baik ini. Ini sudah saya ingatkan dulu waktu zamannya sama Yusuf Manubulu kan. Saya udah bilang kan ini nggak baik bagi donatur. Orang juga jengkel. Kenapa nggak boleh? Kita kan pengen tahu. Ya kan? Oh iya, tolong hari Kamis disiapkan PDF rekeningnya sampai dengan hari Kamis siang supaya saya bisa tampilkan di YouTube untuk laporan kepada donatur tanggal 21 September. Saya kasih semua laporan, berita-berita ini sudah saya viralkan di luar negeri. Ya, bukan saya, sorry ya, tim kami ya. Terus ya tapi tanggal 23 baru dijawab ya tapi rekening MKC tidak ada bukunya, saya kesulitan untuk menyiapkan buku itu, ada internet banking enggak? Nah terus saya kasih informasi lagi besoknya, masih aktif tiap hari saya komunikasi, sidang MKC kemungkinan digiring ke Jakarta ya. Terus jawab tanggal 29, 5 hari kemudian, bayangin. Jadi hari Kamis itu kita nggak bisa tampilin, Kamis depannya tiba-tiba dia ngomong, Shalom, mengenai rekening istri MKC takut dibuka. Sekarang uang yang ada di saya 400 juta. Jam 11 ini ada konferensi pers pengacara MKC. Ada lagi yang kedua, yang ngasih tahu saya, ini dikasih video YouTube-nya, ya kan? Biasanya kalau begitu dari dulu artinya apa? Disuruh di-relay, disuruh pakai saja video saya, pakai saja, nggak apa-apa. Tapi ya itu, untung kalau saya ambil saya bulat-bulat ya, saya ambil bulat-bulat kalau begitu mah, nggak pernah saya potong-potong ya, karena tetapi saya nggak kena strike ya, saya nggak tahu kenapa Anda kena strike, teman-teman yang lain saya nggak kena strike tuh ya, banyak ya video tapi langsung saya delete semua ya, langsung saya delete semua. Nah jadi ini jelas ya, uang 400 juta itu pengakuan dia sendiri, bukan saya yang nuduh-nuduh 400 juta, dia sendiri yang ngomong ya. Rekening itu kan baru dibuka kan 1 hari setelah kita rundingan di sini, besoknya kan dibuka kan sama rekening dia, terus dikasihkan ke saya nomor rekeningnya. Bisa telepon sekarang nggak penting, Pak, telepon saya penting, situasi memanas, nanti kalian kehilangan kepercayaan dari publik. Ini masalah strike ya, ini masalah strike, hari Rabu saya telepon. Udah, karena sejak tanggal 29 itu hari apa, tanggal 29, pokoknya sejak hari Selasa itu saya sudah nggak pernah saya telepon, nggak ada yang di decline ya. Hari Rabu saya sudah di blok gitu ya. Jadi ini begitu ceritanya. Jadi supaya Anda tahu, saya tidak pernah nanya uangnya yang di Abi ada berapa, saya nggak pernah nanya. Mau buat apa juga saya nggak urusan, karena saya sudah tahu itu mau buat MKC. Dari awal saya sudah ngomong di sini, kita nggak bisa buka semuanya kayaknya, tetapi sebenarnya itu ada caranya. Kayak kita selama ini buka damari kan kita tutup donaturnya siapa saja kan, sama itu, terus kita cuma kasih kalian yang ngasih masuk itu kasih tanda aja nomornya, uang transferannya 100.000
541 misalnya begitu kan, 1.231 itu berarti punyaku itu kan, Anda kasih kode sendiri karena namanya saya tutup, masalah pajak, masalah apa segala macam. Nah itu kita tutup, kita juga tahu aturannya begitu, kita juga udah ngerti, kan di sini udah biasa dibuka yang begituan. Jadi supaya Anda tahu ya, saya tidak pernah nanya, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya transfer 600 juta. Kalau Anda bisa menemukan saya mengklaim saya transfer 600 juta, saya kasih 600 jutanya tak kalikan 2. Ya, itu ada saya masih punya warisan ya di Indonesia. Saya kasih kamu warisan saya itu. Izin Pak. Iya. Ya, silakan Bung Beta. Kembali ke topik nih Pak, bagaimana kita menyelamatkan MKC nih Pak. Ya, tapi nanti kita ke sana nanti Bung Beta. Belum. Nanti kita ke sana. Pasti kita ke sana. Nanti kita akan bagaimana kita. Apakah KC tinggalkan? Tidak pernah saya tinggalkan KC, ya. Karena saya tidak pernah tinggalkan orang. Bahkan Apolinaris Darmawan pun masih kita rawat hari ini. Malam ini aja kita masih kerja untuk MKC. Malam ini saja tim siluman kita masih kerja buat Pak KC. Tinggal gubrak sekali aja, cuman berat sekali. Cuman kita berpikir karena ada informasi Pak KC-nya aja nggak mau ditolong. Dalam tanda kutip ya, gimana nanti ada apa-apa kita dibilang menculik lagi ya kan, Pak Kacinya aja nggak mau. Kalau dari orang ketiga ya kita bisa aja berasumsi macam-macam, tapi harus ketemu dengan MKC-nya langsung Pak biar clear kan. Ini kan mau dibilang jujur kan nih lack of leadership dari Pak Saifuddin. Kan? Malam ini kita bisa geser Pak seharusnya. Malam ini kita udah bisa geser Pak. Iya betul. Saya di lokasi Pak. Ya, sudah, Pak. Jadi malam ini harusnya bisa geser, tapi ada informasi kemungkinan Pak Kacinya yang Pak Kacinya mau pindah ke rumah sakit, tetapi kita nggak ada terusannya itu, nah kita bilang wah jangan kalau begitu jangan gitu loh. Nggak apa-apa, nggak perlu dibicarakan ke sini Pak, kalau yang udah genting gitu biarin aja nanti di belakang layar. Maksudnya ya memang kita harus sadarkan Pak Saifuddin, kita buang waktu dalam menyelamatkan MKC, pengobatan, bagaimana dia bisa dirawat yang benar, tidak lagi ditortur di dalam, ya kan? Itu lebih nggak jalan Pak. Dari lawyer mereka nggak jalan Pak, nggak bisa Pak, nendang Pak. Itu dia mereka nggak mampu Pak, karena lawyer mereka itu kan pro bono. Ya kalau pro bono kan ya gimana, kita tahu sendiri kerjanya. Ya disitulah masalahnya. Itu masalahnya tuh Pak. Kita bisa lihat semua kok dari pergerakan waktu kan, masa udah 2 minggu begini aja kan masih. Oh ya. Ini Pak Profesor, kebetulan ada Pak Beta Maluku nih, gara-gara Pak Beta Maluku nanya terus Pak Martin mutung gue jadi dibawa-bawa tuh. Gue yang jadi dibawa-bawa kena. Jadi pertanyaannya Beta Maluku itu membuat Martin itu merasa dipermalukan begitu loh. Loh sebenarnya kalau dia lawyer yang benar kan dia cukup bicara apa adanya aja kan nggak. Ya karena memang si Martin tuh bilang, saya kan udah bilang itu anak kemarin sore nggak ngerti apa-apa dia. Iya. Ilmu-ilmu gitu nggak ada yang ngerti dia. Jauh di bawah saya lah ilmunya Martin lah. Ya, dia jadi gini bisa, juga. Jadi gini juga Pastor Paul, yang gara-gara waktu itu saya ada hubungi Pastor Paul. Iya Pak, iya gitu saya bilang. Waduh, jadi nggak enak nih si ini. Yang nggak apa-apa itu kan cuma pertanyaan, cuma si Martinnya mutung gitu, dia keluar sendiri. Tapi kan saya yang ngundang beliau karena ada WA. Suruh Pak Martin masuk. Nah sekarang dia mutung sama Pak Beta Maluku. Itu pun saya masih protes. Artinya saya dari dulu sampai kemarin masih tetap membela para lawyer. Benar gak saya protes kepada Pastor Paul? Ya kan saya bilang, kita kan cuma nanya doang. Kita nggak ngejar. Begitu dia kabur, ya kita ngomong, ya begitulah kualitas lawyer pro bono. Ya saya mohon maaf. Pertanyaan dimulai dari saya itu. Makanya artinya kan apa ya, kita mohon maklum itu kalau pro bono ya begitu hasilnya. Makanya saran saya kalau bisa bayarlah, jangan pro bono, jangan pelit lah ya, jangan pernah mengharapkan lawyer pro bono lah. Saya udah punya banyak pengalaman lah dengan namanya pro bono. Kecuali Anda benar-benar nggak punya uang, artinya pro bono ini juga akan bekerja sebatas itu, tetapi itu pun ada uang jalan tetap, dan dia tetap akan, dan itu pun hati-hati pilih lawyer pro bono begitu. Artinya Anda harus siap kalah. Ya,
siap kalah, tetapi ya setidak-tidaknya ada pembelaan. Ya begitulah lawyer pro bono. Oke, kita dengarkan rakyat jelata untuk menggelinjang lagi. Napoleon Bonaparte, silakan. Lalu Pak Victor ya. Jadi saya udah ya Pak Sur ya? Belum. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.